Warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin. Kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu mitla sawawa kiraatina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat naqussu khususan ila arwah المؤسسين والمتبرعين لهذا المسجد ونخص خصوصا إلى أرواح علمائنا وشيخنا عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين وما نقرأها أيضا يأتينا الله يبارك في أعمارنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا لهذه النية كلها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4, tanggal 5 Sya'ban atau tanggal 6 Sya'ban bertepatan dengan tanggal 4 Februari 2025. Allah SWT masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat hadir melanjutkan pengajian tafsir setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita kepada Allah, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala, qala al-mu'allif di halaman 178. Al-wasiyatus tsaniyah, wasiat yang kedua dari wasiat yang jumlahnya ada 10 yang Allah wasiatkan, yang Allah pesan kepada Bani Israel, dan ini juga berlaku kepada kita semua, yaitu at-tahdzir minal isaati ilal walidain. At-tahdzir minal isaah, ya, ancaman kepada anak, larangan kepada anak yang durhaka. As-isaah berbuat buruk kepada kedua orang tua. Nah, ini sama aja, ya, syariat Nabi Muhammad pun memerintah anak supaya bakti kepada orang tua dan tidak boleh durhaka, sama ya. Faqad kana sababan fi hayati hadzal insan. Kenapa kedua orang tua harus diutamakan? Berbuat baik sebelum kepada orang lain. Karena kedua orang tua itu adalah sabab adanya anak. Ya, sabab adanya manusia ini disebabkan karena adanya kedua orang tua. Oleh karena itu, kita harus berterima kasih kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita, yang dengan keduanya sebab adanya kita. Waqad laqaya asyada idawal ahwal fi sabili tarbiyatihi. Setelah ibu mengandung selama 9 bulan. Setelah lahir, maka keduanya, kedua bapak dan ibu
Ya, syadlaqaya menjumpai segala macam kesusahan-kesusahan, syadaid wal ahwal fi sabili tarbiyatih, untuk mengasuh, memelihara, mengasuh, mendidik tuh anak. Nalahuma minal mata'ibi wal masaib ma Allahu bihi alim. Keduanya, kedua orang tua itu ketika merawat, ya, memelihara, mendidik kita sejak kita kecil, telah mendapatkan segala macam kesusahan-kesusahan yang hanya Allah tahu. Yang hanya Allah lah yang tahu bagaimana penderitaan dan kesusahan kedua orang tua kita saat memelihara kita. Nah, kalau memang orang tua seperti itu perjuangannya terhadap anak, pakai Pak yukobalani bil isaah. Pertanyaannya, pakai Pak yukobalani bil isaah wal uquq. Kalau memang jasa kedua orang tua kita sedemikian besar kepada kita, bagaimana mungkin keduanya itu dia apa? Dibalas oleh anak ketika anak itu sudah besar, dibalas oleh isaah wal uquq. Ya, dibalas dengan apa? Dengan durhaka kepada keduanya. Ya. Jadi susu dibalas dengan tuba atau apa namanya itu. Nah, ini kan orang yang punya akal sehat mengatakan tidak pantas. Manahuma kana yughaziyani. Manahuma kana yabdiani zalika alwalida bin nafsi wan nafis. Padahal kedua orang tuanya itu yabdiani, rela menebus. Keduanya itu rela menebus anaknya, al-walid anak, bin nafsi wan nafis. Rela menebus anak dengan nyawa. Sehingga apabila anaknya sakit, apa kata orang tuanya? Enggak usah, anak saya aja dah yang sakit. Berarti kan ya, kedua orang tua itu berela menebus dirinya dengan apa? Dengan nyawa, wanapis, dengan segala macam yang bernilai. Nah, itu kedua orang tua itu rela demi anak. Wa qaddama liwalidihima kulla ihsanin wa ma'ruf. Kedua orang tuanya telah memberikan kepada anaknya segala macam ihsan dan ma'ruf. Nah, itulah jasa kedua orang tua kita ketika kita masih kecil ini. Jadi Allah Ta'ala berpesan, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kebaikan itu tidak boleh kecuali kita balas dengan kebaikan. Artinya mafhumnya, kebaikan tidak boleh dibalas dengan keburukan. Nah, kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kan berarti kebaikan keduanya itu kita balas dengan keburukan. Wabil wali, kemudian wabi hadil wasiyah. Dalam wasiat ini, yaitu wasiat kedua, Allah Ta'ala ya berfirman, wabil walidaini ihsana. Ya. Apa artinya wabil walidaini ihsana? Ihsana itu masdar. Dalam ilmu sorof, tapi artinya amr. Ya, masdar tapi artinya amr. Apa artinya? Ahsinu gitu. Wabil walidaini ihsana artinya ahsinu ilal walidaini ihsana. Nah, ahsinu artinya berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ihsana, ya, dikuatkan lagi, ditandaskan lagi supaya anak ini nggak ada yang durhaka. Berbuatlah kamu baik kepada kedua orang tua dengan sungguh-sungguh. Wa innama dzukirat dimnal muharramat li'annal amra bi syai'in nahyun am diddihi. Di sini hanya saja dzukirat, artinya hanya saja disebut, hanya saja disebut ayat ini dimnal muharramat,
Hanya saja disebut, apa disebut di sini artinya disebut itu anak diperintah berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa disebutnya dimnal muharramat? Ya, disebutnya ya di mana? Di ayat yang mengandung tentang hal-hal yang Allah haramkan. Kan ayat ini menyebut tentang yang diharamkan. Ya. Yang di beberapa yang diharamkan. Kenapa disuruh berbuat baik? Kan kalau disuruh berbuat baik berarti bukan diharamkan, diwajibin. Kenapa diperintah kita, diwajibkan kita bakti sama orang tua di tengah-tengah ayat yang menyebut tentang yang diharamkan gitu. Ini kan bertentangan. Jawabannya apa? Innama dzukirat dimnal muharramat li'annal amra bisyai'in nahyun an didihi. Karena apabila Allah perintah sesuatu berarti Allah larang. Sebaliknya. Nah, kalau di sini kalau menyebut tentang tidak boleh. Nah, di sini apa? Tidak boleh durhaka. Gitu. Ya, karena perintah berbuat, karena perintah Allah kepada kita sama dengan apa? Nah, sama dengan larangan untuk kita berbuat. Ya. Nah, ayat ini kan menyebut tentang yang tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Nah, ini kan kalau ini kan bukan tidak boleh. Berbaktilah, nah, bukan berarti diperintah. Nah, karena perintah itu sama dengan apa? Kebalikan daripada perintah itu yaitu larang. Kalau diperintah berbakti, otomatis diperintah durhaka. Ya. Baik. Faka'annahu ta'ala kok seakan-akan Allah berfirman wala tasi'u, ya, supaya sesuai dengan urutannya. Jangan ini, jangan wala tusriku, jangan kamu menyekutuin Allah dan jangan pula kamu durhaka kepada kedua orang tua, ya. Wa inna maji'a bihazi sighah. Nah, kemudian Allah datengin dengan sigot ini dengan ungkapan wabil walidaini ihsana tadi itu. Kenapa tidak langsung saja? Tidak langsung saja wa ahsinu gitu. Kenapa enggak langsung saja wa ahsinu bil walidaini? Tapi wa ahsinunya enggak disebut. Nah, jawabannya lil mubalaghah, agar mengandung arti kesungguhan. Jadi perintah ini bukan perintah abal-abalan gitu. Kan kalau orang sekarang bilang kalau nggak sungguh-sungguh abal-abalan. Perintah ini perintah yang sangat sungguh-sungguh, yang mesti, ya. Tidak boleh tidak gitu. Nah, itulah rahasianya kenapa tidak diungkap dengan wa ahsinu bil walidaini ihsana, tapi ungkapannya wa bil walidaini ihsana lil mubalaghah tuh. Untuk mengungkap makna sungguh, ya, biwujubi ada hukum wajib anak tuh menunaikan hak kedua orang tua, yaitu dibaktikan. Dan sekaligus walid tanbih ala anna tilkal isaati ilaihima ghairu kafin fi qada'i hukukihima. Dan sekaligus untuk perhatian bahwa tidak menyakiti kepada kedua orang tua itu belum cukup. Kalau hanya sekedar tidak menyakiti itu belum cukup untuk menunaikan hak-hak kedua orang tua. Ya, tidak menyakiti saja itu belum cukup, ya, untuk menunaikan hak kedua orang tua. Jadi la yakfi annakupal adza wa syar'u anhuma. Tidak cukup kita hanya sekedar tidak berbuat buruk kepada keduanya. Balla buddha. Di samping kita tidak boleh berbuat buruk kepada keduanya, kita pun wajib min isda'il ihsan wal ma'ruf. Wajib berbuat baik. Jadi kalau hanya sekedar enggak menyakiti doang masih belum cukup. Di samping kita tidak pernah menyakiti kepada keduanya. Ini menyakiti ada dua nih, ada menyakiti fisik, ada menyakiti hati. Ya, wala taqul lahuma upin, wala tanharhuma. Itu kan menyakiti.
Jadi bukan hanya sekedar kita tidak menyakiti, tapi kita berbuat baik. Ya, apa berbuat baik? Mentaati perintahnya, memenuhi segala macam kebutuhannya. Nah, itu berbuat baik. Wala'allana nudriku sirran min asraril Qur'anil azim. Kita bisa mendapatkan rahasia dari segala macam rahasia yang terdapat di dalam ayat suci Al-Qur'anil Karim. Hina qara'a haqqal walidain. Ketika kita membaca ayat yang berbunyi alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nah, coba kalau kita perhatikan di sini, niscaya kita akan tahu betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Coba kita perhatikan, Allah melarang manusia menyekutui. Allah tusyriku. Allah tusyriku. Jangan kamu menyekutui Allah. Nah, kemudian langsung wabil walidaini ihsana. Kemudian dan hendaknya kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Artinya Allah Ta'ala menyertai, menggandeng, menyertai larangan kita menyekutui Allah, disertai langsung dengan apa? Larangan kita durhaka, ya kan? Allah ngelarang, jangan kamu menyekutui aku dan jangan kamu durhaka sama orang tua. Masya Allah, ketika digandengin, disertai penyebutan. Jadi perintah Allah ini berbarengan atau larangan Allah berbarengan. Ya. Larangan Allah berbarengan. Jangan kamu menyekutui aku dan jangan pula kamu berdurhaka sama orang. Nah ini menunjukkan betapa pentingnya. Seakan-akan apabila seseorang tidak menyekutui Allah tapi durhaka, nggak diterima. Harus dua-duanya gitu. Atau dia itu berbuat baik kepada kedua orang tapi menyekutui Allah, nggak diterima. Mesti dua-duanya. Itu hina korona haqqal walidain bihaqihi. Ketika Allah ikut menyertai anak harus menunaikan hak kedua orang tua, disertai dengan apa? Haknya hamba tidak menyekutui Allah, mengesahkan Allah. Nah, ini kata-kata ini liyunabbihana ta'ala. Kalau kita perhatikan berarti Allah Ta'ala mengingatkan kita ini semua ilah apa ini? Idhomi hakil walidain. Mengingatkan kita semua betapa besarnya gitu hak kedua orang tua. Ya. Jadi sama ya, kita menunaikan hak sama orang tua sama menunaikan hak kepada Allah. Kalau Allah tidak boleh sekutui, orang tua tidak boleh didurhakai. Wa annal birra bihima ya'ti ba'da i'lanil ubudillah, itu kan bakti kepada kedua orang tua setelahnya Allah perintah kita tidak menyembah kecuali kepadanya. Jadi seakan-akan ayat ini mengisyarahkan kepada kita semua la yukamilu imanul insani hatta ya'rifa haqqa rabbih wa haqqa walidayhi. Tidaklah sempurna, bahkan di sini bukan sempurna, tidaklah iman seseorang, tidaklah dikatakan sempurna iman seseorang sehingga dia harus mengenal Allah. Artinya tidak menyekutuinya, mengesahkan. Dan kedua apa? Menunaikan hak kepada kedua orang tuanya. Allazaini atafa alaihi. Ya, allazi ya di sini wa haqqa wali allazaini atafa alaihima. Kenapa kedua orang tua wajib kita bakti, yaitu karena keduanya itu atafa alaihi ya. Wa asfaqo alaihi, karena kedua orang tua itu sangat ya belas kasih kepada kita ini semua. Wa huwa walid ya, anak. Wa ma ajmala ma sawwara bihi syairil arabi. Alangkah indahnya
seorang penyair Arab menggambarkan apa? Menggambarkan tentang apa itu? Tentang curhat kedua orang tua yang ketika kedua orang tua ini anaknya tidak balas jasa, bahkan anaknya durhaka kepada keduanya. Ya. Mau kipal waladil ak. Ya. Yaitu anak yang durhaka kepada orang tuanya saat orang tuanya sudah tua. Ya. Apa ungkapan penyair? Ya, ungkapan penyair ya, mengadukan hal orang tua yang didurhakai oleh anaknya. Ya. Nah, jadi anak ini jadi seorang datang kepada Nabi. Seorang tua datang kepada Nabi mau mengadukan hal anak. Ya Rasulullah, ya. Ya Rasulullah apa? Saya tidak boleh ngambil ya. Saya tidak boleh ngambil harta anak saya. Seakan-akan bapak ngambil harta anak seakan-akan pencuri gitu. Nah, itu si orang tuanya itu dimarahin oleh anak saat orang tuanya ngambil harta anak. Ngadu sama Rasulullah. Ya. Nah, ya, akhirnya anaknya itu dipanggil yang durhaka kepada dipanggil oleh Rasulullah SAW. Jadi kata Nabi, ya, anta wa maluka libaladik. Ya, kan kamu itu adanya dengan sebab kedua orang tua kamu. Harta kamu itu sama dengan harta orang tuamu. Ini kemudian diungkap oleh seorang penyair dengan kata-kata yang indah. Ya. Karena orang tuanya ketika ngadu sama Rasulullah curhat, ya Rasulullah dulu anak saya yang susuin, anak saya dulu saya yang pelihara, masa iya saat saya ini sudah tua, ya hartanya nggak boleh saya ambil, saya perlu. Nah, ini diungkap oleh seorang penyair. Wa zautuka mauludan wa'il tuka, ya pian, ini orang tua curhat kepada Rasulullah. Ghadautuka mauludan. Ya. Apa itu? Aku yang kasih makan. Ghadautuka. Wahai anak, dulu waktu kamu masih kecil aku yang kasih makan. Wa'iltuka ya pian. Aku apa itu? Iltuka. Aku tanggung segala kebutuhan kamu saat kamu dulu masih apa? Kecil. Tu'allu bima ajni alaika. Tu'allu bima ajni alaika. Wa tanhalu. Tu'allu bima ajni alaika. Demi kamu, kami ini orang tua, ya, menderita. Iza lailatun bokatka bisukmi lam abid. Ya. Jika pada suatu malam kamu sakit, kata orang tua, aku yang kagak bisa tidur. Tuh, idza lailatun dopatka bisukmi. Jika suatu malam ya, kedatangan penyakit kepada dirimu, lam abid, aku yang tidak bisa tidur. Oh, kata orang tua. Ya, lisukmika, untuk ngobatinmu, illa sahiron, begadang kedua orang tua ini. Bahkan kata orang tua, pindahin tuh penyakitnya kepada saya. Atamal malu. Ya, sahiron atamal malu. Aku begadang gak bisa tidur. Ka'ani anal matruku dunak, seakan-akan saya yang sakit, bukan engkau. Wahai si kecil. Usibta bihi duni. Usibta bihi duni pa'aini tahmilu. Ya. Usibta, padahal yang sakit kamu. Ya. Namun apa? Pa'aini tahmilu, mataku tidak bisa tidur. Nah, itulah penderitaan yang dirasakan oleh kedua orang tua. Falamma balagtasinna, maka tatkala kamu udah dewasa. Wal ghaya allati ilaiha. Wal ghaya allati ilaiha, artinya segala cita-cita kamu sudah kamu dapati.
madama kuntu bika uamil, aku dari dulu mengharap-harap nanti ya kan tuh anak di sekolahin di apa oleh orang tuanya, harapan orang tua nanti kalau tuh anak sudah dewasa, nah dia bisa memetik buah kebaikannya dari si anak. Tapi apa yang terjadi nih? Ja'alta jazai ghilzatan wa fawazatan. Namun ya setelah kamu dewasa itu kamu jadikan balasan kepada aku bukan balasan baik, tapi apa tuh? Balasan kamu kepada aku yang telah ya merawat kamu ghilzatan wa fawazatan. Balasan yang aku terima kekerasan seperti ini tuh, nggak boleh diambil hartanya oleh orang tuh. Ka'annaka antal mun'imul mutafaddilu, seakan-akan kamulah tuh anak yang telah berjasa kepada kedua orang tua. Padahal yang berjasa itu siapa? Orang tua. Nah itulah ungkapan seorang penyair ketika ada sahabat yang mengadukan hal anaknya, ketika anaknya itu nggak boleh diambil hartanya oleh orang tua, diungkap oleh seorang syair. Allahumma rzuqna birrul walidain. Ya Allah, berikanlah kami taufik gitulah. Berikanlah kami taufik sehingga kita ini anak-anak dan cucu ya bisa berbakti kepada kedua orang tua. Wa arifna fadlahuma wa qadrahuma. Beritahulah kami bagaimana itu jasa kedua orang tua dan kebesaran kedua orang tua. Linuqaddima ba'dha ma yajibu alaina nahwahuma, agar supaya kami bisa menunaikan kewajiban kami kepada kedua orang tua. Ya Rabbal Alamin, wahai Allah Rabbul Alamin. Nah ini saja yang kita kaji tentang pesan kedua di dalam Taurat dan di dalam Al-Quran sama, yaitu anak berbakti kepada kedua orang tua. Adapun wasiat-wasiat yang berikutnya sampai 10 insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah. Allah sampaikan umur kita di bulan suci Ramadan. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.